8. Latihan dasar kepemimpinan bagi petugas kantor kesehatan pelabuhan tahun 2017 siap dimulai. Laksanakan. Direktur Jenderal PP dan PL selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Laporan Komandan Upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara penutupan latihan dasar kepemimpinan bagi petugas kantor kesehatan pelabuhan angkatan ketiga tahun 2012 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Laksanakan. Bacaan laporan siap. Laksanakan penutupan latihan dasar kepemimpinan dan pembukaan diklat teknis kekarantinaan bagi petugas kantor kesehatan pelabuhan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia di pintu masuk negara dalam deteksi dini dan respon public health emergency of international concern. 1. Peserta berjumlah 90 orang yang berasal dari 47 kantor kesehatan pelabuhan seluruh Indonesia. Terdiri dari laki-laki 64 orang, perempuan 26 orang. 2. Latar belakang pendidikan peserta S2 4 orang, dokter 14 orang, S1 55 orang, D4 3 orang, D3 14 orang. 3. Waktu pelaksanaan diklat. Latihan dasar kepemimpinan selama 14 hari dari tanggal 9 sampai 22 September 2012 di Pacet, Jawa Barat. Diklat teknis kekarantinaan selama 30 hari dari 23 September sampai dengan 23 Oktober 2012 di Lakestra Dr. Karyanto, Jakarta, disertai dengan praktek di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Priuk dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Soekarno-Hatta. Latihan dasar kepemimpinan berupa pendidikan dasar kemiliteran dengan materi antara lain peraturan baris berbaris, survival, penanggulangan kebakaran dan korban massal, serta kegiatan kerohanian. Di kelas diktat teknis kekarantinaan, materi-materi yang terkait dengan tupoksi kantor kesehatan pelabuhan di pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat, dengan materi tambahan pelajaran bahasa Inggris oleh tim WHO, kuliah jarak jauh dari Lyon, Prancis, yang akan disampaikan langsung oleh tim WHO dengan materi International Health Regulation dan Point of Entry. Fasilitator pelatih berjumlah 76 orang, ditambah 3 orang MOT yang berasal dari Lakestra Dr. Karyanto, Kementerian Kesehatan, Lintas Sektor, dan WHO. 6. Output kegiatan. Peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor kesehatan pelabuhan di pintu masuk negara dan mampu mendeteksi
serta merespon kejadian public health emergency of international concern. Pernyataan penutupan pendidikan oleh Inspektur Upacara. Pada hari ini, Minggu, tanggal 23 September 2012, pukul 08.10 waktu Indonesia bagian Barat, pendidikan dan pelatihan kekarantinaan Angkatan Ketiga bagi petugas kantor kesehatan pelabuhan tahun 2012 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Persiapan pelepasan tanda peserta latihan dan penyematan PIN. Penanggalan tanda peserta dan penyematan PIN siap. Terima kasih. Sambutan Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Istirahat. Hidup! Yang terhormat, MOT dan undangan, seluruh peserta diklat kekarantinaan Angkatan Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita semua dapat hadir pada upacara penutupan latihan dasar kepemimpinan sekaligus pembukaan diklat peningkatan kemampuan SDM di pintu masuk negara dalam deteksi dini dan respons Public Health Emergency of International Concern yang merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Lakespra Dr. Saryanto, TNI Angkatan Udara. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011, tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, potensial wabah melalui surveillance epidemiologi, karantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA, serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia, dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas dasar darat negara. Tugas yang diemban KKP ini tentunya bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, menjadi tugas Kementerian Kesehatan untuk membekali sumber daya manusia di kantor kesehatan pelabuhan dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci pokok peningkatan kualitas mutu pelayanan di kantor kesehatan pelabuhan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dilakukan dengan memperbanyak tenaga dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan termasuk diklat kekarantinaan yang telah berlangsung pada saat ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada diklat kekarantinaan kali ini diisi dengan pengembangan jiwa korsa melalui latihan dasar kepemimpinan selama 2 minggu yang dilatih oleh tim pelatih Lakespra Dr. Saryanto dengan tujuan agar petugas KKP memiliki rasa percaya diri, tanggung jawab yang tinggi, dan disiplin yang tinggi. Setelah acara ini, maka peserta diklat akan mendapatkan materi dan praktek yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saudara di lapangan dengan tujuan akhir agar saudara-saudara peserta latih dapat memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Sumber daya manusia di KKP akan menjadi lebih berorientasi ke masa depan, memiliki pola pikir dan pengetahuan luas, kritis, inovatif, dan menjadi aset yang berharga bagi Kementerian Kesehatan dalam menjalankan visi dan misinya. Kepada para peserta, hendaknya terus meningkatkan kemampuan dan pengembangan dirinya. Jangan hanya terpaku pada proses pendidikan dan pelatihan formal yang telah diselenggarakan saja, tapi wajib hukumnya untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan
yang terkait dengan bidang tugas masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, sebelum menutup pelatihan dasar kepemimpinan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Lakesprat, Dr. Saryanto, dan seluruh jajarannya yang telah berupaya keras untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dan kerjasama tim yang tangguh dan prima. Dan mulai besok pagi, kegiatan di klub tenis kekarantinaan akan dimulai untuk memperkaya khasanah pengetahuan dan memperluas wawasan peserta dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya untuk turut serta mengajar di diklat karantina kesehatan. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, pasukan dibubarkan, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara, hormat! Hadirin sekalian, marilah kita sama saksikan barisan Serikandi KKP yang berasal dari perwakilan seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah 26 Serikandi KKP agar terjadi keberagaman dan keserakahan dalam melaksanakan tupoksi KKP. Hormat! Pasukan Bapak Istri SKM berasal dari KKP Bandar. Hormat! Dalam pelajaran dari profesi bertindak kalian kompas terangkat juga diharapkan agar siswa bertindak dalam melaksanakan tugas selaku bisa menjalankan teamwork atau kebersamaan. Marilah kita menyambut selanjutnya. Marilah para hadirin Abdul dan dan hadirin sekalian, akan kita saksikan atraksi bela diri yang akan dilakukan oleh siswa di kelas pembelajaran 3 tahun ini. Apabila ada wabah itu adanya faktor virus yang ada, peserta dites juga memiliki keterampilan untuk bela diri. Peserta demo bela diri terdiri dari 1. Dr. Priska Tolala, KKM Manado, 2. Dr. Herda Situru dari KKM Kendari, 3. Leonita Suci SKM dari KKP Soekarno-Hatta, Robiur dari KKP Tanjung Priok, ke-5 Subiantoro dari Palembang. Berikutnya akan segera kita saksikan atraksi dan demo gerakan-gerakan yang akan dilakukan merupakan gerakan bela diri dasar yang dapat digunakan pada saat gerakan-gerakan bela diri dasar yang dilakukan terdiri dari pukulan atas dengan arah pukulan ke kepala lawan, pukulan lurus dengan arah jantung lawan, pukulan ke bawah dengan arah perut bagian bawah, tangkisan atas yang digunakan untuk menangkis pukulan ke arah kepala, tangkisan tengah digunakan untuk menangkis pukulan ke arah jantung atau dada, tangkisan bawah untuk menangkis tendangan atau pukulan yang diarahkan ke bagian perut bawah, tendangan ke arah depan digunakan untuk melakukan serangan ke lawan, dan tangkisan tendangan. Untuk penampilan pertama adalah teknik membela diri dengan cara melumpuhkan lawan yang datang dari depan yang diperagakan oleh Dr. Herda. Berikutnya adalah demonstrasi atraksi main kata oleh Dr. Priska dari KKP Manado. Untuk selanjutnya ditampilkan teknik menyerang dan membela diri yang diperagakan oleh Anggit dari KKP Cilacap
dengan Saudara Toto dari KKP Pontianak. Kemudian ditampilkan atraksi kesigapan yang dilakukan oleh Saudara Bayu dari KKP Palangkaraya dan Saudara Eko dari KKP Cilacap. Dan penampilan terakhir yang ditampilkan teknik menyerang dan teknik melumpuhkan serangan lawan oleh Robi dari KKP Tanjung Priuk dan Anggit dari KKP Cilacap. Maju. Ya. Ketelitian, kedisiplinan yang dilatih selama kurang lebih 2 minggu. Bukan hanya memakai kekuatan, tapi juga memakai pikiran dan tenaga yang ada. Gerakan menghilang yang dilakukan guling kiri, siswa, guling kanan dan guling ke kiri merupakan gerakan upaya penyelamatan diri untuk menghindari reruntuhan yang ada. Rangkap gerak. Gerakan rangkap gerak merupakan gerakan kesigapan untuk mencari, menemukan dan menolong korban melalui celah-celah reruntuhan, di mana pencarian korban tidak bisa dalam posisi berdiri. Untuk mendekati dan menolong korban melalui celah-celah yang sempit. Sikap runduk. Sikap merunduk adalah sikap kesigapan untuk segera mengevakuasi korban ke tempat collecting area yang sudah ditentukan. Mereka dengan penuh kesigapan membawa korban dan mewaspadai bahaya di sekitarnya. Maju. Dan dengan sigap mereka akan berlari. Horsa. 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 Sebagaimana yang diharuskan setelah kurang lebih 2 minggu, diharapkan agar seluruh siswa, yaitu pegawai KKP yang berada di seluruh Indonesia, petugas KKP yang telah dilatih selama kurang lebih 2 minggu di Pacet, bukan hanya melatih kekuatan fisik saja, tapi kami juga mendapat pelajaran bagaimana memperlakukan sesama atasan dengan meningkatkan kerohanian yang ada.
Ambulans mana ini? Mana? Ambulans. Ambulans diharapkan mendekat ke rumah sakit lapangan. Ada satu lagi korban yang mau dirujuk ke rumah sakit. Meli saya, Meli. Dirujuk 2 orang ke rumah. Dari teman, dari apartemen mana ini? Oh, saya dari KKP News, Pak. Tolong dari mana Pak? Dari mana Pak? Tolong Pak, tidak boleh liput sembarangan Pak. Dari dengan derap langkah yang mantap, mereka menyanyikan lagu Mas KKP. Para petugas KKP yang ada 3 memberikan langkah derap. Mendeteksi penyakit dengan cepat seksama. Kita di depan bekerja dengan semangat menyala. Sebagai bakti pada nusa dan bangsa yang tercinta. Buka barisan. Jalan. Dua langkah ke belakang. Jalan. Masih buka barisan. Kesehatan negara tertangkap penyakit ditangguh dan terima. Faktor risiko musuh utama kita. Terima kasih. Yang dilatih itu orang-orang dari mana gitu? Oke, jadi Indonesia seperti juga negara lain di dunia, kita punya yang namanya kantor kesehatan pelabuhan atau Port Health Office. Port Health Office ini merupakan kelengkapan kesehatan di seluruh dunia. Di Indonesia kita punya 49 kantor kesehatan pelabuhan di seluruh Indonesia, dan mereka masing-masing punya cabang-cabang yang namanya wilayah kerja. Jadi ada sekitar 250 wilayah kerja. Mereka bekerja di 3 tempat. 1 pelabuhan bandara, yang kedua pelabuhan laut, yang ketiga pos lintas batas darat. Dan kantor kesehatan pelabuhan ini secara internasional mereka semua diakui, jadi mereka punya nomor kode internasional kantor kesehatan pelabuhan. Itu gambaran tentang nah, tugasnya adalah seperti tadi disampaikan oleh mereka, itu ada 3. 1, cegah tangkal penyakit, supaya penyakit dari luar tidak masuk ke dalam, supaya penyakit dari dalam tidak keluar. Itu 1. Yang kedua, dia menjaga lingkungan bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat. Yang ketiga tentu membantu tugas-tugas pengendalian penyakit di lingkungan kerjanya, itu tugasnya. Nah, sejak 2 tahun yang lalu saya kira, 2 tahun atau 3 tahun lalu kita
buat pelatihan khusus untuk petugas kantor kesehatan pelabuhan. Nah, karena mereka itu kegiatannya berbeda dengan administrasi biasa, itu ada kegiatan-kegiatan yang langsung di lapangan, makanya khusus untuk pelatihan, kan saya juga pelatihan pegawai, Pak Andi juga pelatihan pegawai, tapi kan kita kerjanya administrasi, mereka kerjanya langsung ke lapangan, maka kita pakai 2 minggu minimal untuk kegiatan korsa seperti ini. Untuk kali ini kita berterima kasih kerjasama dengan Lakospra Dr. Saryanto. Kita lihat tadi hasilnya, ini sudah 3 angkatan. Jadi kita harapkan mulai besok mereka masuk kelas administrasi, bukan administrasi, artinya ilmu kesehatan penerbangan, karantina dan sebagainya. Tapi korsa yang 2 minggu ini kita harapkan mereka punya 2 tujuan sebenarnya. Pertama, untuk kemampuan mereka di dalam hal-hal seperti yang tadi ditunjukkan, hal-hal katakanlah dasar-dasar kemiliteran. Yang kedua, disiplin supaya terbina karena mereka langsung di lapangan. Jadi sekarang nih yang angkatan ketiga sekitar 90-an. Nah, ke depan kita akan lakukan 2 hal. Satu, latihan seperti ini akan diteruskan, baik yang di korsa maupun yang di kelas. Tapi juga yang kedua, kita mau lakukan distance learning. Jadi dari pusat di Jakarta, karena ini tersebar di 250 tempat, nanti ada pakai internet, bukan internet, apa namanya? Pokoknya orang yang ngomong di Jakarta bisa didengar langsung di teleconference. Tadi kan disebut juga untuk yang ini telekonferensinya bukan hanya dari Jakarta ke daerah, tapi juga ada telekonferensi dari Perancis. Karena WHO membuat program di Lyon, Perancis untuk ini, jadi kita berhubungan nanti ada telekonferensi dari Perancis ke mereka ini. Saya sedang coba mengatur, bisa nggak dari Perancis ke Jakarta ke sini, dari sini langsung ke daerah. Kalau tidak, paling tidak sampai kemari orang sini nanti yang memberikan ke daerah. Itu bentuk telekonferensi.